Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita hari ini akan membahas perihal perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kepada kita umat beliau, selaku juga kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ini menyuruh kita agar beragama itu agama Islam, agama yang paling indah. Bagaimana keindahannya? Salah satu keindahannya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih afdol daripada keduanya. Ada dua perkara. Yang pertama, apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah memberi manfaat bagi orang-orang Islam. Ya, jadi dua perkara ini merupakan perkara paling mulia, dan tidak ada perkara yang lebih mulia daripada dua perkara ini. Jadi ini perkara yang paling mulia yang ada di agama Islam. Pertama, iman kepada Allah, karena ini pokok agama Islam. Kita harus percaya kepada Allah, iman kepada Allah, percaya pada Allah melihat kita dalam segala tingkah laku kita, Allah mengawasi kita, dan segala apapun yang buruk, sekecil apapun, perbuatan baik sekecil apapun, semua terlihat dan pasti akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Jadi itu adalah perkara yang sangat mulia. Ketika kita percaya kepada Allah, maka hidup kita pun akan merasa selalu diawasi Allah, sehingga kita tidak bisa mengerjakan atau kita tidak berani mengerjakan maksiat. Karena orang maksiat itu orang jadi berani melakukan perbuatan dosa karena pada saat itu dia tidak merasa Allah sedang mengawasinya. Dia seolah-olah merasa Allah tidak tahu akan perbuatannya, padahal Allah adalah zat yang sangat mengadab, yang azabnya tidak pernah bisa dibayangkan. Adab yang sangat pedih, tidak bisa dibayangkan kepedihannya itu. Sepedih-pedih, sesakit-sakit azab di dunia, lebih sakit azab Allah. Jadi walhasil, orang yang melakukan perbuatan maksiat, kenapa jadi dia berani maksiat? Karena pada saat itu dia merasa Allah tidak mengawasinya, karena imannya itu kurang. Jadi ketika iman itu sudah mantap, maka itu akan menjadi perkara yang paling mulia. Dan yang perkara yang paling mulia kedua apa? Yaitu adalah memberi manfaat kepada orang-orang Islam. Jadi manfaat ini bisa dengan macam-macam, dengan perkataan, sebagaimana kita menasehati orang, sebagaimana kita menegur orang dalam hal kebaikan. Bisa juga memberi manfaat ini dengan kita membantu orang, dengan bilmal, dengan harta. Kita membantu yang kesusahan, kita sumbang dana ini, sumbang pembangunan ini, dan seterusnya. Bisa juga kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah bil badan, dengan fisik. Kita membantu bukan segi harta, tapi kita membantu dengan segi fisik. Kita gotong royong, kita membantu dalam pembangunan masjid dan seterusnya. Nah itu, jadi ketika kita membantu sesama, itu merupakan hal yang paling mulia di dalam Islam. Karena apabila ada kata afdalu itu, para ulama mengatakan afdal itu adalah aksaru sawaban, lebih banyak pahalanya. Jadi sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, ketika kita melakukan ibadah itu yang kita lakukan itu ada menyangkut orang lain, itu lebih banyak pahalanya daripada ibadah yang kita lakukan hanya menyendiri. Kenapa? Karena kalau ibadah sudah menyangkut orang lain, kita berjamaah sholat, kita membantu orang lain, kita sedekah, dan seterusnya, itu lebih banyak pahalanya daripada kita ibadah yang sendiri saja kita merasakannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di pagi harinya itu, saat pagi kita bangun tidur, sholat subuh dan seterusnya, ketika pagi itu kita meniatkan kita tidak ingin menzalimi siapapun hari ini, kita tidak ingin menyakiti siapapun hari ini, baru niat, maka gara-gara niat tersebut Allah akan mengampuni apa-apa yang diperbuatnya hari itu yang dia tidak sengaja, yang perbuatan dosa di hari itu dilakukannya, maka Allah akan ampuni.
semisal pada hari itu dia tidak sengaja melihat aurat orang lain, itu akan Allah ampuni, dan seterusnya. Nah jadi itu sampai niatnya saja ketika tidak ingin melukai orang lain itu sudah Allah berikan nilai yang sangat luar biasa. Apalagi sampai kita menolong orang lain, tentu pahalanya lebih luar biasa lagi. Dan Rasulullah SAW pun juga menyatakan barang siapa yang pagi harinya dia meniatkan ingin menolong seseorang yang tengah dalam kesulitan, atau dia meniatkan untuk menunaikan hajat seseorang, Rasul mengatakan bahwasanya orang itu mendapatkan pahala seolah-olah orang yang telah melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Nah, ibadah haji yang mabrur ini adalah ibadah yang sempurna, karena bisa dikatakan lumayan banyak lah orang yang melaksanakan ibadah haji tapi hajinya tidak sempurna. Karena di dalam haji itu bukan hanya fisik yang ditekankan oleh Allah, kita harus tawaf, sa'i dan seterusnya, akan tetapi hati juga di dalam Al-Quran itu kan fala rafasa wala fusuqa wala jidal, sampai orang berhaji itu tidak boleh dia itu berbantah-bantahan, ada perasaan iri dengki dan seterusnya, tidak ada perbuatan dosa yang disengaja dan seterusnya. Dan apabila itu dilaksanakan maka hajinya akan kurang. Nah ini Allah memberikan pahala haji yang sempurna, bukan pahala haji yang kurang. Ketika seseorang itu di pagi harinya dia meniatkan ingin menolong seseorang, atau dia meniatkan ingin menunaikan hajat seseorang, maka baru niatnya saja Allah nilai itu seperti pahala haji mabrur. Luar biasa ketika kita dalam hidup ini tolong menolong. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai bersabda, Allah itu sangat mencintai hambanya yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi jika ada pertanyaan siapa hamba yang paling dicintai Allah, maka tentu jawabannya adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia. Siapa yang paling bermanfaat? Tentu yang kita sebut paling bermanfaat adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini yang menyebabkan kita jadi dapat agama Islam ini. Karena beliau ini yang menyebabkan kita membawa Islam sehingga kita selamat dari jurang kesesatan dan seterusnya. Jadi dan seterusnya ke bawah lagi. Siapa yang paling bermanfaat? Contoh semisal ada orang yang manfaatnya hanya sampai satu rumah, ya itu manfaatnya mungkin derajatnya itu. Yang lebih mulia lagi siapa? Orang yang manfaatnya bisa sampai satu kampung, manfaat yang kebaikan yang didapat darinya. Yang lebih mulia lagi siapa? Orang yang manfaat darinya bisa didapat oleh orang satu kota dan seterusnya. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari kita, maka semakin mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwasanya amal yang paling baik adalah ketika kita dapat menggembirakan saudara kita. Bahasa kitabnya idkhalus surur ala qalbi mu'min. Kita menggembirakan orang di sekeliling kita itu adalah amal yang paling baik. Kenapa? Karena gembira itu bisa membuat hatinya senang, hati orang itu senang. Dan ketika hati orang beriman itu senang, maka itu membuat dia hidupnya tuh terasa lapang dan terasa nyaman, sehingga ibadahnya pun nyaman. Jadi gembira itu adalah awal, pondasi untuk dia merasakan ketenangan hidup, sehingga ibadahnya nyaman dan seterusnya, hingga pahalanya itu luar biasa di sisi Allah. Jadi ketika kita dapat menggembirakan orang lain, terlebih orang itu lagi bersedih dan kemudian kita gembirakan, maka pahalanya akan lebih sangat luar biasa besar. Bagaimana cara menggembirakannya itu macam-macam. Ketika dia sedih, kita gembirakan, kita hibur. Ketika dia lapar, kita beri makan. Atau ketika dia punya hutang, kita bayarkan dan seterusnya. Maka itu adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman ini hatinya sangat luar biasa. Allah sangat memandang hati orang beriman, dan ketika hati itu gembira dan orang lain yang menyebabkan kegembiraan hati itu akan mendapat pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.